petunjuk Al-Quran mewarisi surga Firdaus. Dan alhamdulillah di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi untuk semua. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustaz? Alhamdulillah musim hujan sudah dilalui ya. Kalaupun di awal Desember ini hujan sudah mulai berkurang. Ya, tentu sudah ada pula siasat yang kita buat untuk menggapai kemenangan. Benar sekali. Dan ini berbicara tentang petunjuk Al-Quran mewarisi surga Firdaus ya. Iya. Nah, kalian bisa bergabung nanti lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 08196669975. Saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Satu Padang. Kita akan dengar terlebih dahulu dengan sabda narasumber kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia dalam program Religi Pagi RRI Padang kali ini mengangkat petunjuk Al-Quran untuk mewarisi surga Firdaus. Karena disebut petunjuk Al-Quran, di antara firman Allah yang mengantarkan pada materi ini bisa disimak surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Boleh dibuka Al-Qurannya. Sekarang kan kalaupun Al-Quran tidak ada, dikejek pun juga sudah ada ya. Ini perkembangan ilmu pengetahuan. Surat ke-23 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa mencari di balik itu, seperti zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus,
mereka kekal di dalamnya. Pemirsa, ya, penonton melalui channel YouTube bisa ya Bu Rita kajian kita ini, dan bisa juga nanti mana yang tidak berkesempatan bisa ditonton seutuhnya. Ayat ini jelas memberitahu bagaimana bisa mewarisi surga Firdaus. Nah, bicara tentang surga kan punya tingkat. Yang tertinggi itu ya banyak keterangan, tidak ada perbedaan pendapat, adalah surga Firdaus. Nah, kalau kita bercita-cita, ya jangan cita-citanya rendah, jangan setengah-setengah, tapi bercitalah setinggi-tingginya, tapi tetap dengan optimis, rendah hati, penuh semangat. Ada juga peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Ada juga kalau saya ingin ungkap begini, hadirlah di bumi ini dengan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Nah, jangan sebaliknya, tinggi hati, rendah budi, itu tercela. Nah, dengan menghadirkan pesona diri yang dimaksud bagaimana berakhlak mulia, kita ikuti petunjuk ayat demi ayat. Pertama, modal keberuntungan itu adalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh amat sangat beruntung atau pasti mendapat keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan yang luar biasa. Aflaha, ya, misalnya kalau dalam seruan azan, hayya 'alas shalah, ayo salat, maksudnya berjamaah. Terus apa? Hayya 'alal falah, untuk mendapatkan kemenangan. Jadi menang, sukses, itu modalnya adalah beruntung, adalah beriman. Bagaimana orang mau salat berjamaah, bagaimana orang mau mengeluarkan zakat untuk seterusnya itu kalau tidak dasarnya iman. Nah, jadi kalau misalnya orang misalnya cerdas atau menunjukkan akal sehat tapi tidak beriman pada Allah, sebenarnya ada yang kurang, ya. Tapi berakal sehat atau cerdas itu tentu harus disyukuri, tapi jangan lupa soal keimanan jangan diabaikan. Langkah berikutnya adalah orang yang khusyuk dalam salat. Ya, khusyuk itu salat semata-mata karena Allah. Khusyuk juga diartikan putih bersih. Siapa yang salatnya semata-mata karena Allah itu sudah khusyuk. Tapi khusyuk di sini juga salat yang membuahkan kebaikan. Misalnya dia jujur dalam bertutur kata. Ini adalah gambaran orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau dia jualan, soal harga, timbangan, ukuran itu jujur, maka salatnya sudah disebut level yang khusyuk. Kemudian perilaku berikutnya itu dia menjauhkan diri dari hal-hal yang tak berfaedah. Apapun bentuk kegiatan, apakah seni, budaya, kalau tidak ada faedahnya dia tidak ikut. Kalau ada pertemuan-pertemuan, kalau tidak ada faedahnya tidak usah ikut. Misalnya tontonan, ya apa saja aktivitas, kalau tidak ada faedahnya tidak ikut. Tapi di sini terkandung makna, lakukanlah kegiatan sebanyak mungkin dalam kebersamaan, seni budaya kah, politika, kegiatan kemasyarakatan, harus mengandung manfaat supaya ada faedahnya. Selama tidak ada faedah, baik dalam bertutur kata, apakah melucu, guyonan, selama tidak ada faedahnya, ya untuk apa menghabiskan waktu? Itu namanya lagwa yang tak berfaedah atau melampaui batas. Nah, jauhkan diri dari itu. Kemudian menunaikan zakat. Ya, zakat ya dalam makna yang luas, orang yang bersedekah suka memberi. Nah, tentu zakat juga dibahas dalam bab yang khusus, macam-macam zakat juga ada. Kemudian apalagi orang yang memelihara kemaluan. Mungkin kemaluan ini bisa saja disebut memelihara kehormatannya. Jadi kapan kehormatan itu difungsikan, ya dihidangkan dalam tanda petik, tentu ada waktu.
waktunya dengan pernikahan yang sah. Bahkan kalau sudah pun ada pernikahan yang sah, sudah berlanjut, ada pula larang-larangannya yang harus dipatuhi, misalnya tatkala si istri dalam keadaan menstruasi, nah, itu juga dijaga. Maaf, misalnya ya pelaku PSK itu kan bahasa yang dihaluskan. Kalau dulu tuh memang bahasanya ya nasusila, ya ada lagi bahasa-bahasa yang kasar, wanita bejat. Tapi jangan berat sebelah, jangan hanya wanitanya saja. Kalau tidak ada laki-lakinya, laki-laki kan disebut hidung belang. Ini perilaku orang yang tidak menjaga kemaluannya. Kalau misalnya dia laki-laki memuaskan perempuan-perempuan kaya, istri-istri pejabat yang berkhianat misalnya ya, itu dia merentalkan kemaluannya kepada perempuan-perempuan. Begitu juga perempuan yang PSK itu dia merentalkan, menjual dirinya kepada laki-laki dengan harga yang bervariasi. Ini tidak termasuk dia tidak menjaga kemaluan atau kehormatannya. Jadi silakan salurkan naluri itu kepada istri yang sah dan hamba-hamba sahaya, maksudnya budak. Ini dulu, kalau sekarang tidak. Jangan pula dikatakan pembantu rumah tangga itu budak, tidak boleh. Tidak ada lagi status budak, karena Islam hadir secara bertahap menghabiskan status budak itu. Dimerdekakan, ya habislah budak. Kemudian siapa yang mencari di balik itu, nah, dia disebut melampaui batas. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat atau janji-janjinya. Ada peribahasa, jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Ini sangat penting, amanah. Ini orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Serta orang yang memelihara salatnya. Nah, ini kalau tadi awal orang yang khusyuk dalam salatnya, sekarang dipelihara. Jadi pekerjaan hati semata-mata karena Allah, menjaga kekhusyuan itu juga dijaga salat, baik waktunya, kapan waktu itu masuk, kapan berakhirnya, juga dijaga kualitas salat itu. Tata tertibnya, adab berjamaah, kalau sebagai makmum, sebagai imam, itu juga harus diperhatikan, dijaga ya, termasuk menjaga tempat salat ya bersih, di samping bersih, nyaman dan ada aroma harumnya. Misalnya dirikanlah masjid di kota maupun di desa-desa, jaga kebersihannya dan beri harum-haruman. Jadi di tempat berduduk, di samping bersih, nyaman, ada harumnya. Begitu juga di dalam masjid, tempat sujud ada harumnya sehingga salat lebih khusyuk. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, jadi kalau disebut akan, dia sebenarnya pasti apabila dilakukan langkah-langkah yang dihidangkan ini. Yakni mewarisi apa? Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, seperti apa surga? Tadi kita bahas ya pertemuan yang lalu bagaimana kehidupan di surga. Mungkin pertemuan nantinya bagaimana pula salat yang khusyuk, kalau memang salat khusyuk itu mengantarkan ke surga. Mungkin ini sebagai pengantar, silahkan didalami surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 di berbagai tafsir. Dikembalikan pada Bu Rita. Terima kasih Ustaz, karena itu pengantar dari narasumber kita Ustaz Firdaus tentang petunjuk Al-Quran mewarisi surga Firdaus. Oh iya. Ya, kita kan nomornya Ustaz di telepon 8128778 atau di WhatsApp 0811666975. Halo, assalamualaikum. Iya, Pak Herman. Pak Herman Asman. Silakan Pak Herman. Iya. Oh iya. Iya. Sudah 2022, iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Adnan. Iya. Iya. Baik. Silakan. Ya baik, alhamdulillah ini ditetapkan dengan musyawarah yang panjang. Itu wacananya sejak 2007, 2008, 2010 makin menguat, lalu diteliti oleh 3 perguruan tinggi, dan hasil penelitian itu sudah ada disimpulkan, bahkan sudah disaring atau ditanfis. Finalnya tanggal 20 Maret 2021. Nah, kalender 2021 dari Muhammadiyah masih jadwal yang lama karena kalendernya sudah siap sebelum keputusan. Hanya saja nanti dulu itu disosialisasikan, disarankan khusus subuh ditambah 8 menit. Alhamdulillah kalender 2022 yang masih ada sekarang ya, kita di Desember, itu bisa dilihat subuhnya itu sudah dicocokkan, sudah ada penambahan 8 menit, hanya subuh saja. Dan ya alhamdulillah juga diinformasikan kalender 2023 sudah siap, itu juga sudah, bahkan Masjid Raya Sumbar juga memakai jadwal tersebut. Dan di samping sosialisasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah sampai ke ranting-ranting, alhamdulillah untuk Sumatera Barat luar biasa respon dari Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Dr. Husrizal Kazhar LCMAG, itu sudah mengakomodir, diputuskan pada tanggal 26 Maret 2022, sepekan jelang Ramadan kemarin ya. Itu bahasanya begini: setelah memperhatikan, menyimak dan mengikuti kajian-kajian 1000 tahun yang lalu, kiranya abad ke-4 Hijriah sudah dikaji tentang waktu subuh ini. Ada titik temunya dengan penelitian sekarang, yakni Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat bahasanya begini: berketetapan hati untuk waktu subuh diundur atau ditambah 8 menit dari waktu sebelumnya. Mungkin begitu Bapak. Dan kalau jam digital yang ada di masjid itu sebenarnya bisa diprogram subuhnya diundur. Sebab kalau waktunya belum masuk, ya bagaimana salat kita akan sah. Mungkin itu Bapak. Ya. Kita tunggu satu lagi Ustaz. Oh iya. Iya, dengan siapa di mana Pak? Sofian. Oh iya. Sofian, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Pak Sofian, silakan Ustaz. Yang pertama Pak. Yang pertama tentang mengqada salat Oh, iya. tetapi lewat tahun-tahun lalu. Nah, mengqada salat memang terjadi perbedaan pendapat. Saya untuk berhati-hati memang sudah dipahamkan dalam banyak diskusi perkuliahan, juga misalnya di Majelis Tarjih itu lebih dekat kepada ya tidak ada saran atau anjuran mengqada salat. Terus bagaimana salat yang sudah banyak tinggal? Jadi ada hadis
nanti di akhirat yang pertama kali dicek itu adalah salat. Ceklah salat hambaku, kalau lengkap catatlah lengkap. Kalau tidak, cek salat sunatnya. Kalau ada, jadikan itu penambah. Jadi sarannya apa? Mungkin waktu iman lemah dan lain sebagainya lah ya, banyak salat tinggal. Dan kita maklumi. Nah sekarang bertobat, di samping menjaga salat wajib, ya perbanyaklah salat sunat. Katakanlah rawatib, tahajud, duha, di samping diperbanyak ya kualitasnya ditingkatkan. Mengganti yang tinggal tentu tidak mungkin, tapi dengan adanya salat sunat itu sudah bisa menambah kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, itu jalan tengah. Tapi saya juga mendengar ada buya-buya dan apa, tentu saya penuh hormat, tapi saya belum mengkaji, belum dapat keterangan yang utuh soal mengqada salat. Tapi kalau mengqada puasa ada, tapi kalau salat mungkin adalah gurunya yang lebih alim menerangkan ini. Saya angkat tangan dulu. Tapi kalau tadi kan dicontohkan juga dengan wanita yang oh ya, ini bagus ya. Bagaimana dengan wanita yang? Nah, wanita yang datang bulan itu kan fitrahnya, dia bersabar, tidak salat, ya dia tetap saja dapat nilai ibadah sebagaimana dia normalnya waktu tidak datang menstruasi. Dia sudah terbiasa rajin salat. Sekarang datang fitrah kesuciannya itu, hanya saja dia tidak suci untuk salat, tapi dia tetap wanita suci, wanita terhormat. Nah, dulu kan zaman jahiliyah kan dijauhi perempuan yang menstruasi, padahal hati tambah hibah kalau dijauhi itu, tetaplah disenangkan. Rasulullah itu sangat mengapresiasi kalau istrinya hamil, ya istri mukmin ini hamil, menstruasi, tetaplah bergairah, bersemangat. Yang tidak boleh itu, yang itu maksudnya itu jangan disetubuhi. Tapi kalau bermesraan, menyenangkan hati, beriang gembira, itu malah harus dijaga. Nah, jadi tetap dia suci, hanya tidak suci untuk salat, tidak suci untuk puasa. Nah, jadi tidak dihitung pula dia berdosa, tidak dihitung dia tertinggal. Kadang-kadang itu dijadikan dalil. Perempuan banyak masuk neraka pertama karena dia banyak meninggalkan salat, terutama waktu menstruasi. Jadi menstruasi itu jadi bumerang, tidak. Itu adalah satu fitrah kebaikan. Baik. Kemudian yang tentang bertaubat, Ustaz. Oh iya. Yang kita tidak tahu oleh sendiri. Nah kalau petunjuk syirik itu kan ya mempersekutukan Allah. Terus kalau syirik yang halus itu misalnya orang salat kelihatannya khusyuk, tapi sebenarnya ada sebab karena orang, karena mertua, atau karena di shopping dan sebagainya sehingga dia terkesan orang baik. Ada niat seperti itu, maka dia masuk kategori syirik. Hendaklah dijauhkan itu. Kan syirik terang-terangan, syirik yang halus tersembunyi tentu bisa diketahui dengan belajar. Nah, memang benar Allah Maha menerima taubat. Ampunan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada amarahnya, itu ya. Kalau kesalahan itu dibalas dengan setimpal, tapi kalau kebaikan itu dibalas berganda-ganda. Begitu benar ya rahmat Allah. Nah, sekarang bertobat sajalah. Tobatnya tentu tobat nasuha yang betul-betul bertekad untuk lebih baik, meninggalkan kesalahan-kesalahan, bahkan itu diiringi menyesali perbuatan-perbuatan terdahulu. Tapi jangan sekedar menyesal tapi tidak ada aksi untuk lebih baik. Biar saja lah, kalau menyesal saja dengan hati yang kecut, tidak ada kualitas berikutnya, salah juga dalam menata diri. Itu yang berlalu bagaimana ia biarlah berlalu, ke depan dipikirkan dan di aksi itu ya lebih baik. Baik, itu untuk Kak Sofian, itu manakala. Assalamualaikum. Iya, silakan Pak Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surga tentu dari berbagai bahasa disebut taman, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, kan surga juga. Jadi sebenarnya surga dalam arti luas
kita di dunia ini harus menghadirkan diri kita dalam surga. Misalnya berbuat baik kita senang hati, itu adalah perilaku suasana surga. Berbaik-baik dengan tetangga, berkasih sayang dengan pasangan hidup, penuh cinta, kasih sayang, amanah, disenangkan hati, itu adalah surga. Lalu anak dididik dengan baik, dipenuhi haknya sesuai dengan kemampuan, itu adalah surga. Ada kesempatan membaca, senang hati kita tercerahkan, itu adalah surga sebenarnya. Jadi begini, misalnya ya seorang pejabat keras, hidupnya sederhana, amanah dia jalankan. Dia dari segi apa enggak masuk kaya raya dia, tapi batinnya lega. Dia sebenarnya sudah mendapat surga. Atau sebaliknya, ada pejabat, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya di beberapa provinsi ada, misalnya punya tambang, padahal gajinya sekalian termasuk tunjangan, ya bisa diakui, dipaham. Di mana dapat kita itu? Kiranya dari hasil rampasan dengan tanda petik dengan korupsi atau tekanan-tekanan tertentu soal kajian kesepakatan proyek dan lain-lain. Dia kaya raya, tapi dengan cara yang curang. Kira-kira batinnya di mana saja berada, terganggu atau lega? Pasti terganggu. Maka pejabat yang bersangkutan sebenarnya sudah membuat dirinya dalam kekangan neraka. Gitu ya. Tapi kalau di akhirat itu sudah pasti. Nah, cuma surga di zaman Nabi Adam itu bagaimana? Nabi Adam itu kan hadir di suatu taman yang indah, fasilitas dicukupi, ya di bumi juga sebenarnya. Setelah Adam itu melanggar aturan, kan sebenarnya untuk mendidik kita juga ya. Dibuat ceritanya seperti itu, lalu Adam bertobat, lalu diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi maknanya bagaimana? Misalnya begini ya, orang yang sudah hidup mewah di Jakarta, apakah dia sebagai seniman, tokoh masyarakat, atau pedagang sukses, atau pejabat keras misalnya. Tapi karena kesalahannya diturunkan ke daerah. Dari Jakarta diturunkan misalnya ke Padang. Nah, di Padang daerah terpelosok pula misalnya. Itu diturunkan namanya. Jadi jangan dibayangkan Nabi Adam itu di surga, di langit sana, tidak seperti itu. Tapi ini ya terjadilah perbedaan pendapat. Makna turun ke bumi itu tadinya dia di tempat yang terhormat, lalu diturunkan di daerah yang tidak secukup fasilitas sebelumnya. Ya Adam itu diciptakan di bumi, bukan di surga itu ya yang dalam bentuk gaib. Itu memang diskusinya cukup panjang dan butuh ketenangan batin lah. Karena kita masih berbicara tentang petunjuk Al-Quran mewarisi surga Firdaus. Masih bersama dengan Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita kembali ke telepon. Assalamualaikum. Iya, silakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau orang alim bertanya gitu ya. Jadi Al-Quran memang mengungkap apa adanya. Di zaman jahiliyah seperti itu. Begitulah menjaga perempuan dahulunya sangat terhina, dijauhi, untuk dijadikan pelampias hawa nafsu, tidak mendapat warisan dan dipandang rendah dan bahkan diperjualbelikan. Begitu benar
lalu datang Islam, satu demi satu itu diangkat derajatnya. Misalnya dalam perperangan suaminya sudah meninggal, kalah dalam berperang, lalu istrinya bagaimana, perempuan-perempuan yang diperangi, artinya di pihak orang kafir ya masa itu, kan adab dalam berperang itu orang tua, anak-anak dan perempuan itu dijaga. Lalu dijadikan dia budak. Budak ini dia tidak punya status kemerdekaan. Dia boleh makan minum di rumah yang bersangkutan, itu malah budak itu pun juga dibagi, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Nah, khusus perempuan, dia halal digauli. Statusnya masa itu secara syariat dia tidak harus misalnya pakai hijab kabul dan apa ya yang saya tahu begitu, tapi nanti kalau ada keterangan lebih spesial tentu apa, sebab hijab kabul kan ada juga walinya. Jadi walinya itu ya majikan itulah yang dengan siapa dia hidup, kehidupannya saja itu sudah terpelihara dengan orang baik-baik misalnya ya, lalu dia boleh menggauli. Dan istri tidak cemburu karena adat masa itu boleh. Jadi setahu saya tidak ada ijab kabulnya, tidak ada pula saksinya. Dia boleh digauli seperti hubungan suami istri. Dan keturunan itu juga keturunannya juga sah, tidak pula disebut dia berzina. Nah, cuman itu kan waktunya sangat pendek karena Islam hadir selalu memerdekakan. Saya juga tidak tahu status budak ini sudah abad keberapa tidak adanya lagi. Misalnya begini ya, orang berlaku zihar mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Salah satu apanya kan memerdekakan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu atau nazarnya, itu salah satunya memerdekakan wanita. Jadi memang benar-benar yang status wanita budak itu sekarang tidak ada lagi. Baik, Ustaz, di WhatsApp Ustaz saya bacakan Assalamualaikum Ustaz. Akhir-akhir ini saya mendengar di radio bacaan Pak Albus sebelum Al-Fatihah. Ya. Bacaan Albus sebelum Al-Fatihah. Mohon maaf, saya akui selama umur saya sholat tidak ada bacanya. Jadi bagaimana dengan sholat saya Ustaz? Terima kasih, karena dari SD dulu tidak diajarkan bacaan sholat pakai ta'awuz. Iya. Atau saya yang menjadinya. Mohon penjelasan itu dari Bu N kepada. Oh iya. Ya, jadi kalau kan salat niat di hati, terus menghadap kiblat, kan setelah duduk itu setelah hati menghadap kiblat, lalu kamu bertakbir lah. Nah, sudah bertakbir itu kan doa iftitah, terus baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu memang lengkap, diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik sendirian maupun berjamaah. Hanya saja kalau misalnya salat jahar seperti maghrib, isya, subuh, itu bacaan A'udzubillahnya dibaca sir, berbisik, seperti membaca doa iftitah kan kedengaran duanya, A'udzubillahnya berbisik atau sir, Bismillahnya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menjaharkan Bismillah, ada juga yang mensirkan. Tapi kalau saya tetap baca A'udzubillah, terus Bismillah, dan langsung baca Al-Fatihahnya gitu ya. Jadi ya memang kalau dilihat dalam buku-buku salat petunjuk praktis ada yang agak lengkap, ada juga yang harus dicermati belum lengkap lah bahasanya seperti itu. Jadi orang yang dalam mengimami salat sudah baca doa iftitah, mungkin ada yang imam begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bismillahnya kedengaran. Apakah dia baca auzubillah atau tidak, tentu imam yang bersangkutan. Tapi ada juga imam begini, sudah doa iftitah, terus Alhamdulillahirabbil alamin, tidak kedengaran dia baca auzubillah. Nah, tapi ketahuilah, bukan hanya tidak membaca, juga bukan hanya tidak baca bismillah, maka bahkan auzubillah pun juga dibaca, tapi dengan sir. Nah, begitu. Jadi sarannya adalah bacalah sebelum baca Al-Fatihah itu baca auzubillah. Itu bagaimana sholat Bu N ya?
Oh ya, karena tidak tahu tentu Allah Maha pengampun, Maha bijaksana. Itulah gunanya ada istighfar sesudah salat, dan kita memang dituntut belajar terus. Boleh dibaca buku tuntunan salat menurut Rasulullah atau yang sejenisnya. Assalamualaikum. Iya, Pak Iwan silakan Pak. Iya. Ini menarik ya. Sebenarnya kan ada di hati dan kecerdasan akal pikiran kita yang terbimbing. Suara hati ini harus dipelihara. Salat yang khusyuk seperti apa, lalu dilakukan. Bermasyarakat seperti apa. Jadi sebenarnya simpel sekali. Ikuti suara hati yang terbimbing. Nah, misalnya harta ada, tapi tidak dikeluarkan zakat, itu kan melanggar suara hati itu sendiri. Nah, hanya saja kalau mengeluarkan zakat seperti apa, ikuti saja petunjuk fikihnya. Tatkala ada ragu, ya, carilah orang yang alim untuk bertanya. Mungkin kalau menggunakan media sosial boleh saja yang resmi lah ya, apa lembaga yang menjawab. Tidak semua yang ada di Google itu serta merta diambil, tentu harus ada juga. Tapi kalau yakin dan ini benar ya lanjut. Tapi kalau ada keraguan, carilah orang yang bisa untuk mencerahkan bahwa maksudnya begini. Ini bagus sekali pertanyaan. Kalau ada keinginan seperti itu, insya Allah inilah contoh orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu. Ada rasa ingin tahu. Iya, ya sehari-hari ini tetaplah dalam berzikir. Zikir itu kan tidak misalnya la ilaha illallah, tidak seperti itu juga, itu iya juga ya. Tapi bagaimana makna la ilaha illallah itu tegak? Misalnya Pak Iwan jualan buah-buahan misalnya ya. Jujur dalam menimbang harga menurut pasaran itu sudah ya orang-orang yang mewarisi surga Firdaus insya Allah. Tapi salatnya sepertinya bagus di awal waktu, tapi dia bohong dalam menimbang. Nah, berarti dia merusak cita-citanya, tidak jadi sampai masuk surga Firdaus. Baik, di 8128778 atau di WhatsApp 0811666675. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Oh, Ibu Nur di bagian. Silakan Bu Nur. Iya. Oke, terputus ini pertanyaan kedua ya Ustaz. Iya. Kita dengarkan tadi Bu N. Pertanyaan yang pertama ketika telat juga. Nah, iya kan telat ya bertemu yang wajib dengan yang sunnah. Nah, sedangkan dia sudah telat, ya dulukan sajalah salat zuhurnya. Nanti sesudah salat zuhur, waktu masih ada ya salat sunatlah sesudah zuhur itu. Itu kan mungkin maksudnya ini kan salat sendirian ya. Tapi kalau misalnya salat berjamaah sudah sampai di masjid, kiranya orang sudah langsung iqamah, tidak sempat salat sunat sebelumnya ya. Berarti yang bisa hanya salat sunat sesudahnya. Jadi ya didahulukan saja yang wajib, karena namanya saja sudah terlambat. Baik, itu untuk Ibu N. Mungkin kita satu di telepon singkat saja pertanyaannya. Assalamualaikum. Iya, Bu Eti, langsung pertanyaan singkat ya Bu. Iya. Ya, dicambuk dan dirajam. Ya kalau dirajam itu kan sampai mati ya. Dicambuk itu kan dipukul dengan hitungan yang sudah ditetapkan. Nah, berlaku. Misalnya kalau di Aceh kan berlaku karena dia daerah istimewa,
Aceh, dan itu sudah disepakati sehingga hukum Islam tegak. Tinggal menunggu di Sumatera Barat lagi ya, yang adat bahasa di Sarak-Sarak, bahasa di Kitabullah. Tapi yang jelas hukum itu tetap jalan ya. Hanya saja tidak bisa serta-merta dilakukan cambuk atau rajam, memang itu diatur menurut undang-undang. Kita di Indonesia belum semua provinsi, secara nasional malah belum ada, tapi baru di Aceh ya. Ini kan jadi menyelamatkan apa, kebijakan kalau misalnya dilakukan itu, yakinlah orang pasti takut untuk berzina. Tapi sudah diketahui berzina malah dinikahkan dengan pesta pora sehingga orang mencandu berzina. Sudah banyak yang hamil duluan dan seterusnya. Karena dia coba ingin menikah dengan baik, ditolak, lalu dia hamilin ya, karena sudah hamil mau tak mau ya orang tua menerima dengan terpaksa. Itu untuk Ibu Eti, Iya. Ibu Anak Lokasi. Sebenarnya masih ada di telepon dan juga WhatsApp buat Pak Edi di Bukit Tinggi, mohon maaf belum sempat membacakan dan di telepon. Ternyata kita kesimpulan dulu perbincangan kita kan memang sebelum penghujung dari pagi hari ini tentang petunjuk Al-Quran mewarisi pergerakan dalam. Silakan. Ya. Diawali dengan iman yang benar, ini modal kuat untuk menuju surga Firdaus. Dibarengi dengan salat yang tertib, yang khusyuk, betul-betul dari hati. Misalnya kualitas yang lainnya kurang, tapi sudah dari hati itu sudah khusyuk. Terus lanjut suka bersedekah, bahkan senyum pun juga sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Membuang ranjau di jalan juga adalah sedekah. Tapi ingat, kalau hari ini orang buat tanggul-tanggul di jalan, itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang teraniaya jauh lebih banyak daripada tidak. Nah, jadi kita hadirkan pada diri ini keluarga semangat untuk menuju surga, supaya kerja kita maksimal. Ambillah dan bercita-citalah surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus. Kalau sudah yang tertinggi diupayakan, tentu yang lain sudah terbawakan. Nah, jangan ada bahasa saya biarlah yang paling bawah saja. Tidak begitu mental yang baik, tapi ambillah yang tertinggi supaya etos kerja, semangat dalam beribadah itu tetap prima. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk hari akhirat ini jangan dengan semangat yang setengah-setengah, seperti semangat ya ala kadarnya, tidak, tapi memang betul-betul prima, totalitas, sepenuh hati. Insya Allah menjadi kenyataan, karena setiap salat atau kapan saja kita berdoa kan selalu menghadirkan doa yang sangat inti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ya. Dipahami doa itu tujuannya apa? Terhindar dari siksa neraka, akhirnya kan sebenarnya masuk surga. Walaupun dalam doa itu tidak meminta masuk surga, tapi begitulah indahnya permintaan. Tolonglah kami dari siksaan, terhindar dari siksaan neraka. Bahasa lainnya apa? Masukkanlah kami ini ke dalam surga. Jadi doanya tetap ya. Mungkin itu. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya, bersama sama-sama di pagi hari ini. Dan terlihat kita tadi berbicara tentang petunjuk Al-Quran mewarisi surga Firdaus bersama narasumber kita, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Herman Hasan di Penerbitan, Pak Sofian di Kubu Marapalang, Pak Albert juga di Kubu Buaya, ada Umi yang dulu dari Kubu di Padang, Pak Iwan di Sawahan juga di Makati, Bu Nur di Simpang Gia, ada Betty juga di Buana. Ternyata Anda bisa saksikan lagi di kanal YouTube TRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jalan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Tetap di sini di program 1 Radio Republik